Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan atau menjalankan aktivitas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan atau momen yang sangat tepat untuk kita merenungkan perjuangan Rasulullah atau bermuhasabah tentang perjuangan Rasulullah, kemudian mengajarkan ajaran beliau kepada masyarakat, kepada anak didik kita atau kepada anak-anak kita. Nah, sudahkah kita melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah melalui perjuangan Rasulullah, kemudian ibadahnya Rasulullah, kemudian akhlaknya Rasulullah, sudahkah kita meneladaninya? Nah, karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan budi pakarti atau akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Inilah tugas kita semuanya, ibu-ibu, dalam bulan ini untuk mengajarkan kepada anak kita agar lebih mengenal atau lebih dekat dengan Rasulullah. Dengan apa? Dengan memberikan contoh atau meneladani akhlak yang ada pada diri Rasulullah, mulai dari mau tidur, mungkin ya bangun tidur, mau makan dan lain sebagainya, itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga harus kita pantau untuk anak kita di rumah terutama ya, untuk melaksanakan itu agar nanti akhlak bangsa itu bisa menjadi baik. Itu adalah dimulai dari keluarga kita yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Nah, untuk para guru itu sebenarnya momen ini bisa menjadikan pembelajaran karakter atau memberikan pendidikan karakter yang 5 itu, yang utama itu atau yang diprioritaskan dari pendidikan kita, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu dengan cara kita meneladani akhlak Rasulullah, dengan kita menyebutkan akhlak-akhlak yang baik yang ada pada diri Rasulullah itu seperti apa. Ini yang penting agar nanti 5 nilai utama karakter ini bisa terbentuk pada diri anak dengan cepat dan tepat. Nah, ini harapan kita semuanya untuk momen ini agar bisa meneladani akhlak Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, memang saya terinspirasi dari surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 128 ini yang insya Allah semuanya sudah hafal, tapi hanya permasalahannya sudahkah kita melaksanakan apa yang ada di dalam surat tersebut. Dan itu ayat ini memang sering dibaca, kita sering dibaca, bahkan itu tadi sudah semuanya menghafal, hanya prakteknya saja yang ini kita mungkin sebagai bahan muhasabah kita kali ini, apakah kita sudah mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada 3 karakter dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah azizun 'alaihi ma'anittum, artinya berat terasa olehnya penderitaanmu. Itu maksudnya adalah Rasulullah itu merasakan derita
ikut merasakan derita orang lain. Sama seperti orang yang ada di depan cermin, sama-sama senyum atau sama-sama sedih. Lah Rasulullah kalau ada umatnya sedih atau kita sedih, itu Rasulullah juga ikut sedih. Oleh karena itu Rasulullah ini sangat peka sekali, sangat mempunyai rasa empati yang luar biasa yang harus kita miliki semuanya ya. Itu. Jadi kalau Rasulullah itu melihat umatnya disakiti, didolimi, Rasulullah juga merasakan sedih. Maka dikatakan pundaknya merasakan berat sama dengan beban pundak yang umatnya pikul. Nah ini maka sampai sakaratul maut pun, sakaratul maut manusia nanti umatnya ditanggung sepenuhnya agar kelak tidak ada lagi orang yang merasakan derita itu, derita sakaratul maut ketika menjelang ajalnya. Ya Allah, luar biasa Rasulullah itu mempunyai empati yang sangat tinggi, bisa merasakan penderitaan orang lain. Kemudian yang kedua adalah harisun alaikum, artinya luar biasa keinginan beliau, keinginan Rasulullah, yaitu apa? Agar kita semuanya umatnya itu menjadi umat yang baik dari segala aspek, dari akhlaknya, baik ekonominya, baik pendidikannya, kesehatannya dan lain sebagainya. Maka kalau sekarang ini lagi kita diuji dengan COVID ini, mudah-mudahan nanti COVID segera berlalu, semoga kita bisa hidup normal lagi, amin. Jadi ini Rasulullah ingin umatnya itu menjadi umat yang baik. Inilah tugas dakwah kita, bahwa dakwah itu adalah mengajak agar umat itu berada pada jalan Allah, atau kita semuanya ini berada di jalan Allah. Karena dakwah mengajak, bukan memaksa ya, mengajak itu butuh proses agar mencapai hasil. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakan dakwah ini. Ini pelajaran bagi kita semua pelaku dakwah, agar kita bisa sabar menghadapi ujian-ujian dakwah atau cobaan-cobaan ketika kita melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun memang kita ini iman itu, karena iman ini kaitannya adalah dengan iman itu sifatnya adalah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kadang bertambah, kalau bertambah itu kita semangat sekali, tapi ketika berkurang memang kita mungkin ada perasaan mengeluhnya. Lah ini, bagaimana kita bisa iman itu stabil? Maka harus taat terhadap perintah Allah, menjauhi larangannya. Hanya dua itu, taat terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita sudah melaksanakan itu, duanya itu, insya Allah iman kita itu stabil. Nah, mendekatilah stabil lah itu. Jadi berkurang pun kita segera, kalau segera berkurang kita bisa segera kembali. Oleh karena itu selain kita melaksanakan itu, melaksanakan perintah menjauhi larangannya, otomatis kita juga harus minta pertolongan kepada Allah atau berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu yang harus kita lakukan agar iman kita stabil. Baik, jadi inilah Rasulullah mengajak kita semuanya agar berbuat baik atau berada di dalam syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Sampai Rasulullah menangis kalau ada pengikutnya atau umatnya melakukan dosa. Mengapa engkau tega menyusahkan aku, mungkin seperti itu di dalam diri Rasulullah, padahal aku sudah menyampaikan itu. Lah inilah mungkin kita juga seperti itu ketika berdakwah, itu mesti ada perasaan, padahal sudah kami ajarkan, sudah saya sampaikan, tapi seperti itu. Lah ini Rasulullah juga begitu, karena itu tadi kembali lagi bahwa dakwah itu adalah butuh proses dan butuh kesabaran. Maka kita mudah-mudahan tidak mengecewakan Rasulullah, kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga tetap berada di dalam siratal mustaqim, sehingga
kita semuanya nanti tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bil mu'minina raufur rahim, artinya adalah amat belas kasihan lagi terhadap atau penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, inilah ada kata rauf, yaitu bertindak langsung untuk mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh umatnya. Inilah Rasulullah. Rasulullah itu sangat sayang kepada hambanya. Kalau hambanya punya masalah, Rasulullah langsung menawarkan diri untuk membantu. Mungkin apa yang bisa saya bantu? Ini Rasulullah langsung menawarkan diri. Nah, inilah yang harus kita tiru ketika ada saudara kita yang sekarang ini mungkin banyak mengalami masalah dari segi ekonomi, mungkin ya, karena kehilangan pekerjaan. Ini mungkin bisa kita langsung memberi pertolongan. Ini kita sudah diajarkan di persyarikatan kita, itu ada ta'awun sosial, program ta'awun sosial yang kemarin kita laksanakan. Ini luar biasa, apalagi nanti kita kalau menemukan saudara kita yang punya masalah baik segi ekonomi maupun keluarga, maka di Aisyah itu sudah lengkap, ada solusinya, ada solusi keluarga, ada bina keluarga itu ya, keluarga sakinah ini yang bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalau menghadapi masalah keluarga, yang menghadapi masalah keluarga. Itu mungkin yang 3 karakter itu tadi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau bisa meneladani apa yang sudah ada di dalam surat At-Taubah ayat 128. Nah, dari ayat tersebut atau dari pertemuan kita kali ini, mungkin yang harus kita garis bawahi adalah kita harus bisa meneladani dan mempraktekkan, meneladani sekaligus mempraktekkan akhlak Rasulullah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus kita praktekkan dan kita ajarkan dan kita contohkan kepada anak-anak kita kalau di rumah. Kemudian kalau yang jadi guru juga harus kita contohkan. Nah, kemudian kita juga harus menjadi contoh juga di dalam masyarakat. Jadi meneladani sekaligus mempraktekkan akhlak Rasulullah tadi, mulai dari empati, kemudian mengajak atau berdakwah tanpa kenal lelah, kemudian memberikan solusi pada orang-orang atau saudara kita yang punya masalah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita juga bisa menyerap keharuman itu ya, menyerap keharuman akhlak Rasulullah itu agar bisa tadi mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, semoga kita dengan mentadaburi ayat ini lebih semangat lagi untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dalam situasi Covid ini mungkin bisa melalui Zoom dan lain sebagainya, supaya masyarakat bisa tercerahkan. Nah, itu yang harapan kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib, babasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.